Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang ke berapa Pak? 16. Hafal pasti ya. Dihitungin terus tiap malamnya. Malam ke-16 alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya karena kasih sayang Allah kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang menghilangkan atau menghapus pahala daripada puasa. Kalau kemarin kita bicara apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Udah pada hafal belum? Alhamdulillah ya, nahan lapar dan haus, makan dan minum. Ya, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ramadan itu ya Allah memberikan keistimewaan, Allah memberikan keagungan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa mewanti-wanti, selalu mengingatkan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk dia menjauhkan diri daripada maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, di mana akan menghapus atau menodai puasa yang kita laksanakan. Kalau Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, puasanya orang awam, puasa umum. Yang kedua, puasa yang khusus. Dan yang ketiga, khusus bil khusus. Nah, kita termasuk yang mana nih Bapak sekalian? Yang awam. Biasanya yang awam itu cuma menahan lapar dan haus saja di siang harinya. Kita kepengen ini puasa kita tuh naik dikit lah, naik kelas. Berarti masuk yang kemana? Yang khusus gitu ya. Selain dia menahan lapar dan haus, dia juga mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, dia bertilawah, dia salat, kemudian dia bersedekah. Ini yang khusus. Kalau yang khusus bil khusus itu para wali lah, ya, yang sudah tidak memikirkan dunia lagi, yang memikirkannya akhirat. Nah, pada kesempatan ini Rasulullah senantiasa mewanti umatnya agar senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam yang diriwayatkan oleh Dailami, bahwasanya khamsun. Nah, ini ada 5. Ya. Yuftiruna siyam wa yumkidna wudu. Jadi ada 5 perkara
yang menghapuskan pahala orang berpuasa. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-kadzib. Al-kadzib ini dia berdusta. Berdusta, berkata-kata bohong. Baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang sedikit ataupun banyak. Misalnya bapak ditanya sama ibunya, dari mana Pak? Dari mana? Gak jujur, bohong. Ketika orang tadi melakukan kebohongan sedikit, ya besoknya dia melakukan kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Bohong terus, semakin lama dan dia tidak dipercaya oleh orang. Dia berdusta. Berdusta ini termasuk ya dosa besar dalam Islam. Bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, nah, dalam puasa ini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak menerima rasa lapar dan hausnya. Enak kan? Ya, ada yang suka berdusta. Semoga Allah jauhkan dari kita bohong. Yang kedua, wal ghibah. Apa ghibah? Atau ngomongin orang, membicarakan keburukan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau buka sendiri enak kan? Kalau bukber sendiri enak kan? Khusyuk, ya. Nambah 2 orang, rame kan? Rame. Semakin banyak, semakin seru ngomongnya. Biasanya apa yang diomongin? Biasanya menjurus kepada ghibah. Nah, ketika kita memiliki waktu senggang, biasanya kita nonton tuh. Kalau ibu-ibu biasanya nonton TV tentang gosip. Ya, ada nggak acara gosip? Ada nggak? Saya kebetulan nggak punya TV saya, jadi nggak nonton TV. Jadi TV-nya nggak punya saluran, blank semua, sinyalnya nggak ada. Ya, nah ini ketika kita mendengarkan gosip di TV, kemudian kita ceritakan gosip juga. Ini digambarkan di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat ke-12, bahwasanya orang-orang yang ghibah gitu ya, ini dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini ghibah, dan ini nggak terasa biasanya ya, kalau ngomongin orang itu terasa nggak terasa, benar ya, nggak terasa, mengalir begitu aja, cerita tentang keburukan orang lain. Nah, ketika kita masih melakukan ghibah ini yang akan menghapus pahala puasa kita. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan yang ketiga, an-namimah. Apa itu dia? An-namimah. Dia selalu mengadu domba, memfitnah. Akar daripada adu domba dan fitnah ini adalah kebencian. Dia tidak suka kepada orang lain itu rukun. Dia selalu membuat fitnah, menyebar ke fitnah kemana-mana, sehingga terjadi apa? Kerusuhan. Kalau saat ini organisasi selalu ada yang memfitnah, ya terjadi pertengkaran segala macam. Ini akar daripada adu domba itu adalah kebencian. Dan yang keempat, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini bersumpah palsu. Bersumpah palsu demi meyakinkan, ya kalau saya sebagai seorang penjual, ya bukan meyakinkan, enggak demi Allah, enggak. Ya, sesuai dengan
ketika orang membeli itu sesuai kebutuhan, tidak dibohongi. Nah, ketika kita bersumpah palsu, apalagi menyebutkan dengan nama Allah, bersumpah agar orang itu yakin, agar orang itu percaya, ini tidak boleh, ya. Dan yang kelima, yang perkara yang membatalkan atau yang menghapus pahala puasa kita adalah yang kelima, memandang dengan syahwat. Baik, nah ini kan pandangan mata itu kan ya, pandangan mata itu adalah panah daripada iblis gitu ya. Dari mata turun, biasa itu ya, dari mata turun ke hati, gitu ya. Ya, mata, makanya di bulan puasa ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari perkara-perkara yang membatalkan atau yang menghapus pahala puasa kita. Karena apa? Rugi Bapak sekalian. Ketika kita menjalankan ibadah puasa yang dimana Allah lipat gandakan pahalanya, Allah hanya membalas yang tidak terbatas, tapi kita masih melakukan hal-hal tadi. Ya, kita berdusta, ya baik itu sedikit ataupun banyak, atau kita riba ngomongin orang, atau kita berjanji palsu, atau mata kita tidak jaga. Allah berikan mata kita, Allah berikan pendengaran kita, Allah berikan lisan kita untuk senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk kita mendengar ayat-ayat Allah, untuk kita membaca ayat-ayat Allah, sehingga apa? Hati kita menjadi tenang, iman kita akan meningkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup ya bahwasanya kemarin kita sudah memahami hal-hal yang membatalkan puasa, dan hari ini kita bagaimana bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menghapus pahala puasa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah jauhkan kita dari perkara-perkara maksiat tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.